Shalom. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa kan? Gimana kabarnya Mbak Natasha? Luar biasa Mbak Ellen, tapi sebelumnya kita cek dulu suara adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe oe. Sukacita, 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 oe oe. Yeay! Mbak, aku mau tanya nih, ini kan udah di bulan kedua tahun ini kan, 2021. Ini bulan apa sih Mbak? Ini tuh bulan Februari Mbak Helen. Biasanya identik dengan apa sih kalau Februari itu? Identik dengan hari kasih sayang Mbak Ellen. Valentine ya. Iya Mbak Ellen. Biasanya kalau Valentine kayak gini Mbak Natasha pasti dapat coklat. Iya sih Mbak Ellen juga kan. Enggak. Tapi biar tambah ceria lagi kita ajak adik-adik sekolah minggu untuk menyanyikan dari terbit matahari Mbak Ellen. Yuk, bangkit berdiri biar lebih semangat. Kan Iya. masih pagi. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum masuk sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa dipimpin Mbak Helen. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik masih dengan posisi berdiri, kita akan mengucapkan hukum kasih ya. Mari kita mulai. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, untuk menanggapi hukum kasih, mari kita pujikan KASIH. Adik-adik boleh duduk, tadi kan berdiri kan dari tadi, sekarang boleh duduk. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, kita akan melakukan persembahan dulu. Persembahannya dapat dititipkan ke orang tua yang nanti akan diberikan di kotak persembahan sekolah minggu di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan pujikan persembahanku.
Sebelum masuk firman, kita akan berdoa buat persembahan. Mbak Helen hantarkan. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang telah terkumpul pada hari ini Tuhan. Semoga persembahan ini dapat digunakan dan dapat berguna bagi sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan berkatilah semua pengelola-pengelolanya ya Tuhan. Agar dapat lebih baik lagi dalam mengelolanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Udah siap ya pasti Mbak Helen? Seharusnya udah siap dong. Nah untuk masuk ke dalam firman kita akan pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebelum firman, adik-adik tahu nggak sih yang bawain firman kita hari ini siapa Mbak? Coba tebak Mbak Ellen siapa yang membawakan firman hari ini? Bagaimana kalau kita panggil aja? Satu, dua, tiga. Mas Bagas. Kurang keras Mbak Ellen. Satu, dua, tiga. Mas Bagas. Shalom adik-adik. Hari ini Mas Bagas lari pagi. Adik-adik di rumah sudah olahraga belum? Yuk olahraga biar sehat. Hari ini Mas Bagas akan menyampaikan firman Tuhan. Nanti di akhir sekolah minggu akan ada aktivitas. Ya, nanti tunggu. Siapkan bahan-bahannya dulu. Wih. Aduh. Wih. Kenapa Mas? Wah, jatuh Mas. Aduh, Apa tuh Mas? nggak apa-apa. Nih silakan minum dulu. Makasih ya Mas ya. Ya udah, mari Mas. Ya, makasih Mas. Adik-adik, Mas Bagas tadi waktu lari-lari jatuh. Dan puji Tuhan ada seorang kakak-kakak yang menolong Mas Bagas. Wah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video Mas Bagas. Ketika Mas Bagas olahraga pagi, Mas Bagas jatuh ternyata adik-adik. Dan puji Tuhan, Mas Bagas ditolong oleh seorang kakak-kakak yang sangat baik. Kakak tersebut menolong Mas Bagas dan memberi minum kepada Mas Bagas. Dari video tadi, apa yang bisa kita pelajari? Apa adik-adik? Ya betul, kita harus menolong sesama kita. Dan pada hari ini, tema sekolah minggu kita hari ini bertema Aku Tidak Lelah Menjadi Penolong. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami dalam kami
tidur semalam dan Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini yang cerah ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk hari ini kita buka Alkitab kita pada Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39. Mari kita buka Markus 1 ayat 29 sampai ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Nah, adik-adik, dari Markus 1 ayat 29 sampai 39 tadi menceritakan bahwa pada saat di rumah Simon dan Andreas, Tuhan Yesus itu menyembuhkan ibu mertua Simon yang menderita apa tadi? Sakit demam, betul. Tuhan Yesus di rumah Simon menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Pada waktu petang hari itu juga Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit dan banyak orang yang kerasukan setan. Dan pada keesokan harinya, pada pagi-pagi benar, Tuhan Yesus berdoa di tempat yang terpencil, Dan pada saat Yesus berdoa, para murid-murid Tuhan Yesus itu mendatangi Yesus dan berkata bahwa kalau Tuhan Yesus itu dicari orang banyak. Dan Yesus mengajak murid-murid Tuhan Yesus untuk pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil, agar semakin banyak orang yang menerima sukacita dari Tuhan. Dan Yesus dalam perikop tadi, dalam Markus 1 ayat 29 sampai 39 tadi, menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang banyak. Cinta kasih Tuhan Yesus itu nyata. Nyata dari Yesus menolong banyak orang dan menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan orang banyak. Dan di situ tadi Yesus sangat siap untuk melayani dan menolong orang
yang datang kepadanya, dan Yesus itu tidak menuntut biaya kepada siapapun. Kasih setia Tuhan Yesus menolong banyak yang orang sakit, orang kerasukan setan. Tuhan Yesus setia untuk menolong dan menyembuhkan. Dari situ kita belajar cinta kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang tanpa memandang apapun dan tidak tanpa memungut apapun. Dan menolong orang lain, seperti video Mas Bagas tadi. Mas Bagas ditolong oleh seseorang. Menolong orang lain adalah suatu panggilan yang sangat mulia. Seperti Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan orang sakit dan orang yang kerasukan setan. Semua orang Kristen juga dipanggil untuk melakukan panggilan. Sama juga dengan adik-adik, juga terpanggil untuk menolong orang lain, membantu sesama kita, membantu teman-teman kita, membantu orang tua kita, dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita harus saling menolong. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita harus menerapkan seperti Tuhan Yesus, dimulai dari rumah atau lingkungan terdekat, sebagaimana Tuhan Yesus itu menolong orang lain dengan sukacita dan cinta. Menolong orang lain dengan sukacita dan cinta. Dan dari firman hari ini, adik-adik diajak untuk saling menolong orang lain, menolong teman-teman kita, menolong sesama kita, menolong orang tua kita, dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik, menolong sesama kita, menolong orang lain. Ya, dari firman tadi, adik-adik diajak untuk saling menolong dengan kasih, dengan sukacita dan cinta adik-adik. Seperti Tuhan Yesus sudah mencintai adik-adik dan orang lain. Dan setelah ini, Mas Bagas akan ada aktivitas adik-adik. Aktivitasnya apa? Kemarin minggu sudah diumumkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik harus menyiapkan apa? Kertas, menyiapkan pensil warna atau krayon. Dan hari ini kita akan aktivitas. Yuk, kita aktivitas. Sekarang kita mau aktivitas adik-adik. Yuk, kita siapkan bahannya. Kita siapkan kertas. Kita siapkan pensil warna atau spidol warna. Lalu kita siapkan spidol hitam untuk menulis. Lalu kita siapkan gunting untuk memotong kertas. Lalu kita siapkan styrofoam atau kertas duplek untuk di belakangnya. Yuk kita buat. Yang pertama kita tulis dulu. Untuk tema sekolah minggu hari ini adalah aku tidak lelah menjadi penolong. Kita tulis di sini. Sudahkah Anda menolong? Aku menolong. Nah, kita tulis, sudahkah aku menolong? Sudahkah adik-adik menolong? Nah, lalu adik-adik tulis, hari ini adik-adik sudah menolong apa saja. Adik-adik
Misal tadi adik-adik bangun tidur, kita adik-adik menolong ibu adik-adik, semisal menolong merapikan kamar, adik-adik tulis 1, menolong ibu membereskan tempat tidur. Ditulis sebagus mungkin ya. Lalu apa lagi? Oh, seperti Mas Bagas. 2, menolong apa? Teman saat jatuh. Apalagi? Oh, menolong adik. Menolong adik. Menolong adik mengambil layang-layang, misal. Nah, adik-adik silahkan menulis. Ketika adik-adik menolong, silahkan tulis di sini, lanjut. Ya, adik-adik menolong apa saja, tulis. Lalu kalau sudah menulis semua, kita hias. Yuk kita hias. Adik-adik boleh menggambar apa saja di sini. Mas Bagas mau ini kasih tepian. Judulnya, sudahkah aku menolong? Sudahkah adik-adik menolong? Kita hias tulisannya. Nah, adik-adik boleh mau menggambar apa saja, sekreatif adik-adik. Mau menggambar apa saja. Mas Bagas mau buat gini aja. Adik-adik mau gambar apa saja, silahkan. Kasih garis tepi lagi. Kita kasih seperti gambar kayu. Wah. Sampai bawah enggak apa-apa, nanti lanjut tulis. Nah, adik-adik boleh mewarnai semua biar kelihatan bagus dan rapi. Kita warnai ya. Nah, sudah selesai. Lanjut. Kalau sudah selesai, sudah terisi semua, sudah dihias, adik-adik tinggal dipotong kertasnya. Potong ya, boleh di tepi.
Motongnya boleh bebas adik-adik mau motong bagaimana. Nah, dipotong biar tidak terlihat persegi, kita potong pinggirnya. Nah, nanti adik-adik buat sebagus mungkin, kalau bisa lebih bagus dari buatan Mas Bagas. Nah udah dipotong, lalu kita tempelkan di dalam styrofoam, di atas styrofoam. Nah, ini Mas Bagas sudah jadi. Nih, seperti ini. Adik-adik harus lebih bagus dari Mas Bagas ya. Nah, tadi kita siapkan double tip. Kita tempelkan pada kertasnya. Tempel supaya kertasnya rekat dengan styrofoam. Nah, kalau sudah kita tempel. Nah, seperti ini. Bagus kan? Yuk adik-adik kita buat sebagus mungkin. Adik-adik harus lebih bagus buatnya dari Mas Bagas. Itu aktivitas hari ini. Semoga menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah kita menulis kegiatan kita, menolong. Adik-adik sudah menolong apa saja. Tujuannya adik-adik bisa mengingat adik-adik sudah menolong apa saja. Menolong sesama kita, seperti Tuhan Yesus menolong kita dan orang lain, menyembuhkan orang lain. Ini adalah aktivitas kita hari ini. Yeay. Nanti silakan adik-adik tempel di kamar supaya adik-adik selalu ingat adik-adik sudah menolong apa saja. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Dari aktivitas tadi kita belajar setiap hari, setiap saat kita harus menolong sesama kita. Menolong sesama kita. Ya. Sekian firman Tuhan yang dapat Mas Bagas sampaikan. Mas Bagas berpesan adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan, melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya adik-adik tetap sehat dan keluarga adik-adik juga tetap sehat. Itu saja dari Mas Bagas. Untuk menutup firman Tuhan di minggu ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami. Engkau telah melindungi kami selama kami mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, sehingga kami siap untuk menolong sesama kami, menolong orang tua kami, menolong teman-teman kami dengan sukacita dan cinta seperti Engkau yang telah menolong, menyembuhkan orang sakit dan kerasukan setan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan kami berkat dan jadikan kami berkat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, menurut firman tadi, kita diajak untuk saling tolong-menolong, entah itu berada di rumah, entah itu di lingkungan masyarakat atau dimanapun, kita harus tetap tolong-menolong seperti Tuhan Yesus telah menolong kita dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, silahkan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami, tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk dulu. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari Mbak Natasha antarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu ujian penutup, Mbak Helen mau mengingatkan buat aktivitas sekolah minggu bisa difoto bersama dengan adik-adik dan dikumpulkan tanggal 14 Februari. Nah, itu fotonya, jadi adik-adik membawa listnya dengan cara membawa foto seperti ini, lalu dikirimkan ke WA. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.